Shalom, sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah kelima dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema persepakatan untuk membunuh Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yehezkiel 37 ayat 21 sampai dengan 28. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 10 sampai dengan 12b dan ayat 13. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yehezkiel 18 ayat 31. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 26 ayat 1 sampai dengan 5, Injil Markus 14 ayat 1 sampai dengan 2, dan Injil Lukas 22 ayat 1 sampai dengan 2. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, tanggal 23 Maret 2024, tanggal 1 April 2023, dan tanggal 9 April 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Apa yang dikatakan oleh Imam Besar Kayafas dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56, di ayat 49 sampai dengan 50
sekilas merupakan langkah bijaksana untuk keselamatan bangsa. Jika ditinjau dari situasi kondisi politik yang ada pada saat itu, pendapat Imam Besar Kayafas memang masuk akal. Karena Yesus Kristus dianggap provokator di kalangan rakyat, sehingga jika huru-hara terjadi, maka tentara Romawi pasti akan bertindak. Lalu akibatnya bait Allah bisa jadi akan dirampok dan seluruh bangsa itu ditumpas. Pertimbangan politis itu lalu menjadi kata kunci yang membulatkan niat para musuh-musuh Yesus Kristus untuk menangkap dan membunuh Yesus Kristus. Persoalan yang muncul adalah, apakah kehadiran Yesus Kristus akan mengakibatkan huru-hara? Bukankah Yesus Kristus mengadakan berbagai penyembuhan dan mukjizat demi menggugah iman bangsanya agar semakin mengakui kuasa Allah Bapa? Pendapat Imam Besar Kayafas yang kelihatannya bijaksana itu bisa ditafsirkan sebagai suatu ketakutan tanpa dasar yang kuat. Imam Besar Kayafas mencoba menghalalkan ketakutannya dengan alasan demi keselamatan bangsa. Tak dapat diingkari bahwa kematian Yesus Kristus bisa jadi mempunyai kaitan erat dengan intrik politik, ambisi, dan iri hati para penguasa. Aneh rasanya bahwa alasan yang kemudian dipakai untuk menghukum Yesus Kristus bukan alasan politik tetapi agamawi, di mana orang-orang Farisi, imam-imam kepala, Imam Besar Kayafas, dan Mahkamah Agama bersepakat menuduh Yesus Kristus telah menghujat Allah karena memproklamirkan diri sebagai Mesias, Putra Allah. Sahabat Kuntum yang terkasih, melihat kepada situasi dan kondisi saat ini, kita pun bisa juga masuk dalam ritme situasi dan kondisi hidup seperti itu, yaitu terperangkap oleh emosi, nafsu, egoisme, kepentingan diri, martabat yang diagungkan, status yang dimuliakan, kuasa yang dibanggakan, dan seterusnya. Kita gagal melihat kebaikan, kebenaran, keberhasilan, dan kesuksesan orang lain di sekitar kita. Kita mudah antipati, lalu kemudian mengatur siasat dengan mengorbankan seseorang, dan bila perlu dengan memotong jalan hidup dan kehidupan orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, belajar dari teladan Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya untuk menanggung salah dan dosa umat manusia demi keselamatan umat manusia yang begitu dikasihinya. Maka semoga sepanjang hari ini kita pun punya keberanian untuk berkorban demi keselamatan dan kesejahteraan sesama dimanapun kita berada serta kapanpun waktunya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama orang-orang tercinta. Semoga Tuhan memberkati senantiasa kita sepanjang hari ini. Selamat beribadah, selamat memasuki minggu Pekan Suci 2026. Selamat merayakan Hari Minggu Palma. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.